Iya Mbak. Yang itu tadi Mbak, aku yang kirim itu loh, tadi dapat tadi pagi. Oh oke. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Kamu kasus apa Mbak? Kok sampai kamu dituduh menipu orang 6.500 itu apa? Katanya itu money laundry house katanya. Kamu Katanya itu apa ATM itu buat apa namanya, menipu orang buat beli rumah 6.500 gitu. bukan beli Katanya rumah. gitu, Pak Polisi. Sebentar, bukan beli rumah, nyewa. Ya setelah itu yang beli rumah itu kan ngecek tuh Mbak, ngecek itu di mana rumahnya, gini lah gini, ternyata tidak ada rumah. Lah mungkin itu yang punya ATM itu, yang punya apa namanya itu bank itu lapor ke polisi bahwa akun ini menipu saya segini gitu, mungkin gitu Mbak. Lah permasalahan pertama saya kan gini, tahun berapa ya, tahun 2022 Mbak, itu permasalahan pertama kan ATM ku dibawa ke temanku ya kan, suruh buka ATM yang baru yang isinya itu maksimal 30.000 gitu loh Mbak. Kalau tidak ada 30.000 dia nggak mau gitu. Oh oke. Katanya dia itu mau apa namanya, buat majikannya apa gitu loh. Ternyata itu bocah itu ternyata itu OS gitu loh Mbak. Dia tinggal di Mongkok gitu loh. Terus? Setelah itu nggak ada itu notifikasi dari Hang Sep itu, nggak ada. Setelah itu aku pikir ya udahlah, nggak ada masalah lah, aku bilang begitu. Aku tahu katanya sama dia, ini ATM buat apa, aku bilang gitu. Udahlah ada anunya, nggak apa-apa lah, ini buat apa namanya, buat nampung uang aja, nggak ada masalah apa-apa, aman dengan aku, bilang begitu. Lah ternyata itu orang OS gitu loh Mbak. Terus? Setelah itu udah lama lah, tahun 2002 lah sampai sekarang lah, pas bulan 4 tanggal 17 itu polisi datang ke rumahku. Ada 3 orang, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Nah, yang laki-lakinya itu baik banget orangnya, tapi yang perempuan jahatnya minta ampun Mbak. Itu terus aku ditanya gini gitu. Majik aku oke, majik aku apa namanya, nggak ada ngeyel lah. Dia tahu lah aku kayak apa di situ gitu. Terus dia majik aku bilang oke, nggak apa-apa sama kamu bawa pergi ini anak, nggak masalah. Tapi kan dilepaskan, dia bilang gitu, iya nanti dilepas. Oke, aku pulang pergilah ke dinas sebelah sini. Terus setelah itu aku dibawa ke Mongkok situ Mbak. Di situ aku ditanya gini gitu. Jam 2 aku sampai situ tuh Mbak. Terus akhirnya aku dilepas jam 2 berikutnya. 24 jam saya di situ. Terus masalahnya itu tadi ada surat Mbak, katanya majikanku gini, ini apa toko, aku bilang gitu. Ini katanya kamu jangan uti itu apa namanya ATM-mu ya, jangan kamu pakai, jangan kamu apalah usik lah, katanya begitu, nggak ada apa-apa dan gitu. Oh oke. Akhirnya aku join lah itu ATM-ku, saya apa namanya, saya stop lah itu, saya blokir lah sudah. Setelah itu setelah begitu aku satu sekali kan ke situ, apa namanya, tanda tangan gitu loh, sign gitu loh Mbak. Nah hari ini aku juga harus ke situ jam 12 nanti ketemuan. Nah permasalahannya Mbak, itu surat apa yang dikirim ke aku itu gitu loh. Oke, sebentar ya. Tadi saya sudah buka. Jadi sampean dituntut untuk aduh. Sebentar. Polisi. Polisi ndi wis woke sing SMS iki. Ya sing SMS wis woke Mbak. Polisi sampean kasus polisi. Lah wis ana wong 200 sing SMS piye lek golek sampean naik saya. Iya itu. Sampean SMS aku lagi hai gitu aja, aku pengen ketok. Kok kan sana SMS ya? Udah itu ya, udah saya itu Mbak. Mbak SMS lagi Mbak, hai gitu aja. Soalnya wis ketutup nek ngisor Mbak, SMS wis aku nggak ketok wis. Oke. Skoken SMS ya. Ini baru ketemu. Udah itu Mbak. Sudah ini baru ketemu. Oke, kamu disuruh close by way to service a sale of copy the amendment right, that's sumat.
Oke. Oh, ini waktu penangkapan. Kamu tanggal berapa ditangkap, Mbak? Tanggal 17. Tanggal 17 penangkap tuh Mbak. Makanya tanggal itulah. Bulan 4 kemarin hari mau puasa, mau lebaran. Oke, kamu ditangkap polisi. Terus ini kemarin kamu juga tanggal 3 ke Iya, iya. Terus apa katanya di sana? Enggak ada bilang apa-apa, cuma ada tangan suruh pulang gitu aja. Terus kamu tanda tangan apa? Itu apa namanya itu uang itu lembak yang tadi saya yakin sama yang bawah sendiri itu yang ada tangganya itu loh. Oke, tanggal 5 ini in respect to continue the injection. This is the Hari code. ini tanggal 6. Loh, ini tanggal 5, tanggal 6 kan suratnya ya kamu? Ada yang bawah sendiri. Oh, tanggal 6 ini kamu laporan toh iki di kantor polisi iki. Iya. Itu nanti hari ini gitu loh. Jam 12. Saya bingung kan itu. Saya bingung kan itu. Itu dan apa dari pengadilan itu gitu loh, Mbak. Anjing. Apakah aku harus apa namanya? Sidang apa bagaimana? Saya enggak. Oh, belum Mbak. Ini masih penyelidikan sama diselidiki masihan. Sama masih diselidiki, ini masih diselidiki, belum sidang sayang. Ntar kalau sidang kamu itu diajak ke ngadokok. Nah, kalau kamu sidang minta didampingi, kamu kasih tahu saya ya. Ntar tak dampingin kamu di kantor di sidangnya. Kan 2 kali ya Mbak itu surat itu kayak itu. Bukan, itu bukan sidang sayang. Sama cuman suruh datang aja. Oh, begitu. Nanti kalau sidangnya ada surat sendiri Mbak Yo. Ada suratnya sendiri. Oh, begitu. Jadi ini nggak tahu, ini mungkin kasusnya lama. Kamu di majikan itu baik nggak? Berapa lama kamu di majikan itu? Aku di sini 12 tahun satu majikan. Loh, majikannya sapi no berarti iki. Iya Mbak, sumpah demi Allah majikan banget itu kayak kakakku sendiri lah ini keluargaku di sini. Oke. Makanya Kok merinding aku sampean, Mbak? aku lugu loh Mbak, pokoknya ya Allah belas lah. Lah kok iso sampean kena kaya ngono kuwi piye? Kan gara-garanya kan gini Mbak, kayak namanya apa orang ya nggak tahu lah. Apa namanya apes kan nggak ada tanggal Mbak. Terus, Betul, nggak apa-apa. Terus? Pulang ikut sama dia gitu, ngikut katanya nggak apa-apa lah ini aman aja. Aku udah 40 orang yang kayak apa namanya kayak gini udah banyak dari aku. Semuanya aman semua bilang begitu. Lah sama dikasih uang atau bagaimana? Kok sampean mau ngasihkan? Dulu kan gini Mbak, pas polisi datang itu saya ngomong bahwa itu ATM yang pakai temanku. Dia bilang begini, dia nggak tanya dikasih berapa, nggak tanya Mbak. Dia cuma tanya itu aja, kamu tahu rumahnya apa tidak? Saya tidak tahu, dia orang di luar. Aku bilang begitu, cuma teman lokal, bukan teman deket lah, bukan teman istilah begitulah. Ibaratnya Mbak gitu. Terus katanya orangnya gini, oh ya begitu, nanti kalau aku tanya kamu lagi harus sama ya Mbak, ya ACC iya begitu, cuma gitu doang, nggak ada kata apa-apa. Makanya aku di situ 6.500, terus itu banyak banget Mbak, di sana itu ada 15 orang itu, aduh banyak sekali lah, yang ada 100 lah, ada 200 lah, banyak banget pokoknya di situ yang tadi malam dikirim itu. Oke, pertanyaan saya nih, kenapa sampean mau memberikan ATM-mu pada orang lain? Ini pertanyaan saya. Karena saya juga butuh uang tuh Mbak, dan dia dikasih aku 2.500 ya kan. Dan saya tanya sama dia, apakah ini aman? Aku bilang begitu, iya aman, kamu jangan khawatir, aku udah nanganin kayak gini, udah banyak yang jual ke aku gini, semuanya aman, nggak ada masalah. Nanti kalau kamu ada gini, apa namanya, kamu bilang aja ini ATM yang dibuat temen kamu, bilang gitu aja, nggak apa-apa, aman, bilang begitu. Setelah itu ATM saya serahkan ke dia pun juga nggak hubungi saya pun nggak hubungi dia gitu loh Mbak, karena pikir saya aman-aman aja, nggak ada masalah gitu loh. Nah, berarti kan dia memang sudah biasa jual beli ATM, padahal di konten saya ini saya sudah mengingatkan berkali-kali jangan jual ATM kalian pada orang lain. Berarti sampean? Iya Mbak, aku kan apa namanya akhir-akhir ini ketemu Mbak Juni di Facebook, terus aku sedikit semua, ya Allah ini kok kayak gini, astagfirullahaladzim, aku bilang gitu Mbak, aku kaget sekali saat itu. Terus bilang, ya Allah Gusti, moga-moga gak ada apa-apa dengan saya. Ternyata jam 7 pagi-pagi polisi 3 datang ke rumahku Mbak.
Oke, kamu sebelum ditangkap polisi ini, setelah kamu memberikan ATM-mu pada orang lain, kamu nggak kenal Miss Yuni, nggak pernah kenal YouTube-nya Miss Yuni? Belum. Oke, setelah kejadian itu, kamu baru tahu YouTube saya? Iya, baru sadar. Saya ikutin semua teman, Mbak. Saya ikuti sampai teman saya ikutin. Sampai pagi tadi dengan apa? Ya Allah, aku bilang gitu aja, ya Allah Gusti. Berarti Samen sadar nih, Samen setelah lihat YouTube saya, Samen ngerti lah, aduh ATM ku wis digowo wong. Iya. Terus aku bilang gini, aku selama di sini nggak pernah saya buat masalah sama apa nama diriku sendiri, Mbak. Sama kali ini cuma ini. Sampai kayak gini, Mbak. Sampai kami ketumisi lah. Aku kan juga takut lah, Mbak. Ya ini masalahnya besar sekali sayang. Jadi nggak gampang kita ngomong saya tidak tahu. Karena itulah Miss Yuni di sini selalu ngomong jangan jual identitasmu. Iya. Bener nggak? Pernah lihat seperti itu nggak? Pernah lihat Miss Yuni marah-marah nggak? Jangan jual identitas Iya. kalian. Iya, kemarin itu juga aku lihat semua, Mbak. Saya video semua tadi mana nggak bisa tidur saya. Saya telepon banyak sekali kan. Iya. Nggak ada. Saya telepon kakak Thomas katanya mamanya sudah nggak tidur. Dia begitu besok aja mbaknya apa namanya telepon lagi bilang begitu. Alhamdulillah tadi pagi Mbak Yuni respon saya bilang gitu loh, Mbak. Oke, kasusnya ini tidak akan cepat berlalu dan sampai setiap bulan akan laporan ke polisi. Jadi itu saya tidak bisa menemanin, tapi saat sidang saya akan menemani jenengan. Enggak, bahkan gini, pertama 2 minggu sekali naik ke sana 1 minggu 2 minggu, setelah itu 1 bulan sekali, yang ketiga ini 1 bulan sekali, yang keempat ini cuma 2 minggu, Mbak. 2 minggu yang hari ini gitu loh, enggak mesti. Oke. Karena kasus Samen sangat langka ya, wong kan nggak mungkin pembantu itu transaksi rumah, transaksi apa. Tahu nggak Mbak, itu punya sampean itu di luar sana di Facebook itu ada promosi yang mengatakan bahwa ada rumah disewakan. Setelah dibayar, rumahnya dibayar, ternyata nggak ada. Akhirnya dia laporan sama polisi. Setelah laporan polisi, ternyata yang punya buku bank itu kamu. Iya, betul Mbak, betul. Nah, dari situ kan nggak mungkin pembantu nyewa rumah, perdagangan rumah kan nggak mungkin tau, bener nggak sih? Kecuali sindikat. Kecuali sindikat. Jadi ya nggak apa-apa wes, Samen berangkat tahu dulu kantor polisi. Setiap saat Samen habis itu Samen update ke saya. Saat sidang Samen tak temenin, nggak usah takut. Ya Allah, alhamdulillah Mbak. Ada apapun ntar kasih info ke saya. Nomornya jenengan wis tak simpen nih. Tapi inget jangan putus asa untuk SMS Miss Yuni, karena yang SMS saja Samen udah tahu kan, ratusan orang. Iya. Ya wes. Makasih Mbak Yuni. Enak. Ini aku mau ke situ, nggak tangan lagi gitu. Ya udah, selesai dek mongko ntar telepon aku lagi ya sayangnya. Nggak usah khawatir, Miss Yuni selalu akan mendukungmu, selalu ada di belakangmu. Aku tahu kamu nggak salah, karena ini bukan yang pertama. Karena itulah Miss Yuni selalu cerewet. Kenapa Miss Yuni tidak pernah capek buat konten? Bener nggak sih? Bener Mbak. Saya akan terus berjuang. Takutnya gini Mbak, kan bulan 1 kan saya finish kontrak Mbak, berapa tahun lah di situ. Terus majikanku ini mau sign lagi, mau renew lagi gitu loh. Terus aku kan bilangnya ya Allah, aku bagaimana bilangnya gitu. Nggak apa-apa, ntar kalau mau renew di tempatnya Koko aja, mau renew, jadi sekalian kita tahu kasusmu apa-apa semuanya ya. Oke. Jadi ngomong sama majikanmu. Kalau aku bukan agent, anakku yang agent. Jadi setidaknya kalau datamu ada di Koko, lain kali kalau kamu ada masalah kan aku bisa ngikutin kamu. Oke Mbak, makasih. Nggak usah takut ya sayangnya. Aku tahu kamu nggak salah dalam hal ini, cuman jangan bodoh. Kasih tahu teman-temanmu nih, keluargamu untuk lihat YouTube saya agar kenapa kamu bisa menyelamatkan teman-temanmu yang lain. Bener nggak sih? Iya Mbak, ya Allah, jangan sampai aku aja lah Mbak masakan apa namanya dinginnya lantai penjara Mbak, ya Allah, mengerikan di sana. Sama udah di penjara sayang? Aku ditangkap Mbak 24 jam di sana saya. Jadi sampai dikurung di penjara. Dikurung itu banyak orang di situ Mbak, ya Allah, mengerikan Mbak. Banyak orang, termasuk orang Indonesia atau orang mana Mbak? Orang Hongkong semua, sama orang Thailand itu.
masalahnya macam-macam, ada yang nyuri, ada yang sapu-sapu, ada yang apalah itu lah. Ya Allah, mengerikan lah Mbak. Oke, jadi ini pesan buat teman-teman yang lain, jangan jual ATM kalian, bener nggak sih? Iya, jangan sampai malah sama orang yang jahat kayak gitu. Kita menolong apa adanya lah, tapi dianya apa namanya, membuat tidak sengsara. Itu karena sampean sudah tahu nih, dikasih uang pasti ada risikonya Mbak. Bener nggak? Sampean dikasih uang kan? Iya. Nah, Tapi itu aduh Mbak, aku pasti tanya polisi, aku nggak pernah mengatakan apa, uang nggak ada, dia nggak tanya soal itu. kalau dia nggak nanya nggak usah ngomong ya. Kalau di sana nggak ditanya jangan ngomong ya, jangan terlalu banyak bicara ya. Iya, dia ngomong, kamu apa namanya, jawab apa yang saya tanya. Kalau aku nggak tanya, kamu jangan bicara, oke? Dan gitu, oke sir, aku bilang begitu, oke aku tahu lah, dan begitu dia. Terus setelah itu, pokoknya itu bilang begini, ini masih menunggu apa namanya yang apa translate bahasa Cina ke Indonesia belum ada lah, kamu harus ke sini dulu, nunggu aku sampai besok, aku kesini lagi bawa itu orang yang bahasa Indonesia itu yang translate itu, nanti kamu bisa keluar dari itu. Terus itu gini Mbak Yuni, sebelum saya ditangkap, sebelum saya di bapak itu dia ngomong, kamu ada uang apa tidak, $1,000 buat jaminan, dan begitu. Saya bilang punya, oke kamu bawa, dan begitu. Terus dia dibawalah, dia kan tinggal di baik, ya kan Mbak. Terus itu kan di dulu, waktu itu kan dikasih di situ, saya itu dibawa ke Mongkok, ke perusahaan ke sana. Terus setelah itu jam 2 siang lah aku keluar, langsung aku telepon mama, telepon yeye, telepon koko. Aku menangis Mbak, ya Allah mengerikan banget. Jangan sampai lah orang kayak gini. Gara-gara uang 2.500 kan? Gara-gara uang 2.500. Iya Mbak, kadang-kadang uang nggak seberapa, kita yang sengsara, kita yang cepat malu. Apa Allah? Ya udah nih jam 12 ntar datang kantor polisi, bagaimana omongan mereka, ntar info ke saya, terus kapan sidangnya saya dampingin jenengan ya. Iya Mbak, itu bagaimana Mbak kalau datang ya, aku nggak tahu. Oke, kamu di situ nggak ngapa-ngapain kok, cuman absen ngasihkan itu, ntar diganti kertas lagi itu aja. Kamu nggak diapa-apain saya. Iya. Cuman datang. Udah mau denger sharing saya. Nggak. Yang lain Mbak, suruh hati-hati, ya Allah mengerikan Mbak. Oke, jadi sampean datang di sana cuman ganti kertas, tadi dikasih kertas baru, terus sampean pergi lagi. Jadi itu surat yang tadi saya Mbak, itu ada Mbak ya, pada surat apa mati pengecekan ya Mbak ya. Betul, masih di kayak diinterogasi kayak gitu, BAP kayak gitu Mbak. Cuman diperiksa aja saya. Nggih. Panggilannya begitu. Gimana gitu dong Mbak tadi Mbak. Ntar dapat suratnya, ntar kirim ke saya lagi ya, setidaknya biar saya tahu. Oke Mbak. Oke, hati-hati ya, nggak usah sedih ya, cari Miss Yuni ya. Iya Mbak. Oke. Oke, Papa. Oke, sangat sedih sekali. Ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Saya sudah mengatakan tiap hari saya berkoar-koar, tapi saya tidak akan pernah capek untuk memerangi ini. Karena apa? Orang yang sudah tahu konten saya, orang yang sudah mencibir saya, pastinya mereka sudah berhati-hati dan mereka sudah bisa perang dengan orang-orang yang sindikat-sindikat. Tapi orang-orang yang belum tahu, sasaran saya adalah orang-orang yang belum tahu. Konten saya ini tolong disebarkan pada teman-temanmu yang lain. Ini loh Mbak contohnya, orang lugu 12 tahun di Hong Kong bisa masuk penjara 1 hari 24 jam. Gara-gara hal sepele. ATM-nya dikasihkan orang. Dan dalam surat tahanan polisi mengatakan bahwa mbaknya ini lagi transaksi rumah. Nyewa rumah. Kan dia nggak mungkin dong mbaknya ini transaksi nyewa rumah. Bener nggak sih? Jadi ini sasarannya ada orang-orang yang lugu. Jadi pinter banget gitu loh. Mereka itu panggil babe, sayang, love, cinta, mbak. Semuanya itu dipanggil. Beda dengan saya. Kalau saya kan kelihatan arogan ya.
Saya kan menampilkan wajah saya, menyatakan apa adanya, dan sampai ada yang bilang saya star syndrome. Waduh, karena saya ngomong bla-blaan. Jadi orang-orang yang komen miring itu karena mereka merasa tersakiti, teraniaya. Jadi kalau saya sudah melakukan kesalahan, langsung saya dituncapkan. Karena mereka merasa terkikis. Seperti orang-orang yang memakai mbaknya ini kan akan lihat konten saya kan benci banget sama saya. Karena saya mengingatkan kalian, hati-hati. Jangan jual ATM-mu. Bener nggak sindikat? Lo lagi senyum-senyum nih lihat konten saya, dan kalian lagi nunggu kapan saya kepreset. Kalau saya salah pasti saya dihujam, dihina, dicerca, dimaki-maki. Bahkan orang-orang di sekitar saya, orang-orang yang saya sayangi itu akan menjadi tombak juga buat saya. Mereka akan menggores dan melukai saya. Tapi saya tetap akan berjuang. Saya akan mati-matian berjuang semampu saya. Sampai Tuhan berkata, Yun, cukup. Kamu harus pulang. Jadi saya akan berjuang sampai akhir hayat saya, semampu saya. Jadi untuk memerangi sindikat ini yang sudah menyakiti mbak-mbaknya yang tidak tahu apa-apa, menjual ATM-nya kepada orang lain. Jadi saya akan memerangi kalian. Saya akan memerangi kalian. Jadi selama ini saya cuma diem aja, nggak pernah berkoar-koar. Walaupun di luar sana wes ngomong ngopo saya tidak bereaksi. Kenapa? Karena memang iya, saat saya bereaksi mereka tuh kegirangan. Karena memang mereka menunggu reaksi saya agar saya marah. Ya bisa difahami ya. Jadi orang-orang yang komen jelek dalam konten saya, memang mereka menunggu reaksi jelek saya. Kalau saya merespon marah, maka mereka akan bahagia. Jadi saat saya beberapa kasus ada orang yang melukai saya, menyakiti saya, bahkan memfitnah saya, itu menjadikan saya tahu diri, tepuk dada tanya selera. Ini orang ini bener gak sih, didengerin semua gak sih konten saya? Kalau dengerin separuh-separuh ya jelas salah paham. Yang kalian lihat kan saya judes, ganas, sok. Waduh, iya kabarmu mbak? JP nak zamanku toh. Dan itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.